Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 8 Desember 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ dan GKSW Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah imam seperti Melkisedek. Tema ini didasarkan pada bacaan Mazmur pasal 110, Mazmur pasal 110 ayat 1-7. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami untuk menikmati hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan karuniakan kepada kami. Bimbing kami Tuhan untuk mengisi hari-hari kami dengan hal yang terbaik yang bisa kami lakukan. Sehingga biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai hari kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya berkuasa atas kami dan menaungi kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, agar kami memahami kehendak-Mu. Kami mohon semua ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Mazmur 110, Mazmur 110, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Mazmur 110 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh, yang demikian bunyinya. Penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepadaku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, kalau kita memperhatikan Mazmur 110 ini dan melihat rujukan referensi ayat-ayat yang ada di bawah pasal ini, maka kita akan melihat bahwa Mazmur 110, terutama pada ayat yang keempat yang tadi kita baca, seringkali menjadi rujukan di berbagai ayat di dalam Perjanjian Baru. Dan kalau kita berbicara tentang Melkisedek, seorang imam agung gitu ya, imam yang Tuhan sendiri teguhkan, Tuhan sendiri tapiskan gitu, yang berbeda dari imam-imam dari suku Lewi atau Imam Harun, maka kita akan melihat bahwa nama Melkisedek itu tidak hanya di Mazmur ini,
dan juga di Perjanjian Baru banyak disitir, disinggung dalam Perjanjian Baru, tetapi juga sudah ada dalam Perjanjian Lama, terutama di dalam kitab Kejadian. Melkisedek menjadi seorang tokoh yang sangat istimewa karena dia adalah seorang imam yang punya posisi yang istimewa dalam Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, yang menarik dalam bacaan kita tadi, dikatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Tetapi di sini dikatakan demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud oleh Raja Daud tentang Tuanku ini? Apakah orang yang lebih tinggi dari Daud? Atau siapakah? Kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, maka tidak ada orang yang lebih tinggi dari Daud. Dan tidak ada orang yang layak disebut tuanku oleh Daud. Karena Daud adalah raja yang besar. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, saudara-saudara, Mazmur ini, pasal 110 ini adalah Mazmur mesianik. Mazmur yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Ini bukan bicara tentang seorang raja benaran dalam pengertian raja setelah Daud, tetapi seorang yang lebih dari seorang raja. Oleh karena itu Daud mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara-saudara, ayat-ayat ini juga disitir oleh, secara khusus misalnya, oleh surat Ibrani. Di dalam surat Ibrani, penulis surat Ibrani membandingkan antara imam besar dalam Perjanjian Lama, keturunan Lewi, suku Lewi, dengan Yesus Kristus. Penulis surat Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa keimaman Yesus itu sangat berbeda dengan keimaman dari orang-orang keturunan suku Lewi. Di mana keimaman Yesus Kristus itu bukan keimaman manusiawi, tetapi keimaman ilahi. Keimaman Yesus Kristus itu kekal, abadi. Sedangkan keimaman dari imam-imam keturunan suku Lewi itu adalah keimaman yang fana, yang bisa digantikan. Tetapi keimaman Yesus Kristus itu tidak bisa digantikan. Ia abadi, ia kekal, dan ia memberikan pengorbanan bagi dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Itu sekali lagi berbeda dengan keimaman dari suku Lewi, yang mereka harus selalu datang untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Allah dan umat Israel yang berdosa. Dan imam ini, terutama imam besar, itu mempersembahkan korban untuk menebus dosa umat. Dan itu sangat berbeda dari keimaman Yesus Kristus yang ia juga menjadi pengantara antara Allah dan manusia berdosa, tapi ia lakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita sangat bersyukur bahwa kita punya imam agung, imam besar seperti Yesus Kristus. Ia meskipun bukan keturunan Lewi, tetapi ia adalah dari Allah langsung, dan firman Tuhan katakan dalam ayat yang keempat, ia adalah imam menurut Melkisedek, imam yang langsung ditabiskan oleh Allah sendiri. Imam Melkisedek, bicara tentang imam Melkisedek, Imam Melkisedek ada sebelum Yakub.
malah sebelum Abraham. Dan Imam Melkisedek ini dalam kitab Kejadian berjumpa dengan Abraham. Jadi ketika Abraham menyelamatkan keponakannya yaitu Lot, dan dia menang perang, Abraham berjumpa dengan Melkisedek. Jadi Melkisedek ini seorang tokoh yang misterius, tetapi ia imam yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi imam bagi kita yang mengorbankan diri, bukan hanya mempersembahkan kurban untuk menjadi pengantara, penebus dosa manusia, tetapi ia sendiri mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, jabatan imam yang dipikul, yang disandang oleh Tuhan Yesus adalah imam menurut Melkisedek. Nah, sahabat Petra yang terkasih, dari sini kita melihat betapa kita sangat bersyukur bahwa kita punya imam besar yang tidak hanya menjadi perantara antara Allah dan kita orang berdosa, tetapi yang sungguh-sungguh memberikan diri untuk menebus dosa kita. Dan bukan hanya itu saja, kita bersyukur bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar imam, tetapi ia adalah sekaligus raja. Bacaan kita dalam Mazmur pasal 110 tadi menunjukkan bahwa tokoh yang dinubuatkan yang menjadi imam menurut Melkisedek, menurut aturan Melkisedek, dan sekaligus menjadi raja, itu kalau ditemukan dalam sejarah gak ada. Dan satu-satunya yang cocok dengan apa yang dinubuatkan oleh Mazmur 110 ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat dalam bacaan Mazmur 110 tadi, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Tentu kita ingat ketika Tuhan Yesus bahwa di kayu salib, lalu naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, seperti dalam pengakuan iman rasuli kita. Apakah arti kata duduk di sebelah kanan? Apakah itu duduk secara fisik, ataukah secara metaforis atau kiasan? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu banyak sekali kata-kata kiasan atau metafora, dan di sini kita menjumpai salah satunya di mana sang imam yang sekaligus raja itu, imam menurut aturan Melkisedek, dan sekaligus raja itu duduk di sebelah kanan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa ia menjadi kepercayaan Tuhan, ia mendapatkan kekuasaan dari Tuhan, Tuhan berkenan membagikan kekuasaannya kepada dia. Dan itu persis sama dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan yang kita yakini dan terungkap dalam pengakuan iman rasuli kita. Bahwa Yesus benar-benar Allah, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ada kuasa yang dibagikan kepadanya untuk menjadi pengantara antara Allah dan kita manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita sekali lagi kita diajak untuk sangat bersyukur untuk semuanya itu. Dan saudara-saudara bisa bayangkan bahwa Mazmur dan zamannya Daud sampai dengan zamannya Tuhan Yesus itu kurang lebih 1000 tahun. Dan kita bisa membayangkan bagaimana nubuatan itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, dan kita melihat dengan sungguh-sungguh dengan kacamata sejarah bahwa ini memang benar-benar tertuju pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita melihat juga bagaimana Allah berkenan menggenapi janjinya, berkenan menggenapi apa yang ia telah sampaikan.
Oleh karena itu, selain kita bersyukur dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya imam agung seperti Yesus Kristus, yang menjadi pengantara antara Allah dan kita manusia, kita juga bersyukur karena kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Ia akan menepati janjinya. Entah itu cepat atau lambat, entah itu butuh waktu yang singkat ataupun waktu yang lama sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita, di sana juga dikatakan bahwa Tuhan dalam ayat yang kedua saya akan membacakannya. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita melihat memperhatikan ayat yang kedua ini, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu, pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju. Kita diingatkan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Yesus sebagai Raja dan juga sebagai imam, ia bukan hanya sekedar duduk di tahta, tetapi ia melakukan sesuatu. Ia melakukan untuk umatnya. Dalam sejarah kehidupan Yesus di dunia, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, ia melihat kita melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan manusia pada zamannya. Bersama-sama dengan mereka, menyatakan cinta kasih, menyatakan kuasanya, menyembuhkan yang sakit, memelekkan mata orang buta, melakukan mukjizat-mukjizat yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Dengan demikian kita semakin percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang terus bekerja. Allah yang sampai sekarang ini terus bekerja. Karena pada hakikatnya Allah kita itu Allah yang hidup. Ia bukan hanya hidup, tetapi ia juga bekerja. Dan itu Tuhan tunjukkan melalui nubuatan oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat yang kedua tadi. Tuhan bekerja. Raja itu bekerja, imam itu bekerja, dan itu menunjukkan sekali lagi bahwa Allah adalah Allah yang bekerja, bukan Allah yang semena-mena memerintah, bukan Allah yang hanya sekedar menyuruh-nyuruh, bukan. Allah bekerja. Oleh karena itu kalau kita mengingat di Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Oleh karena itu, hal berikutnya yang bisa kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan ini adalah bahwa kita diingatkan kita punya Allah yang luar biasa, yaitu Allah yang bekerja. Allah yang terus melakukan kebaikan bagi anak-anaknya. Mungkin kita kadang-kadang iman kita lemah, tapi kasih-Nya, anugerah-Nya itu besar bagi kita. Ia akan mengangkat, menolong kita yang lemah. Ia akan terus bekerja untuk manusia, untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Anugerah Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam ayat yang kelima, Mazmur 110 di sana dinyatakan, Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya.
Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan, dan seterusnya. Saudara-saudara, sahabat Petra, ketika kita memperhatikan pasal ini, maka ada dua kata duduk di sebelah kanan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan di ayat yang pertama, itu bicara tentang kekuasaan yang Tuhan percayakan, Allah percayakan kepada Mesias yang adalah Raja dan Imam ini, yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Tapi yang ayat yang kelima, di sana dikatakan Tuhan ada di sebelah kananmu, itu artinya bahwa Tuhan menyertai. Kalau ada seseorang di sebelah kanan kita, dan biasanya aturannya seperti itu artinya bahwa ada perlindungan, penyertaan. Jadi kalau saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya, kita meyakini dan sungguh percaya bahwa Tuhan akan melindungi anak-anaknya. Ia akan ada di sebelah kanan kita untuk melindungi kita. Ia imam menurut Melkisedek, bukan keturunan suku Lewi atau Harun, tapi ia adalah imam menurut Melkisedek. Ia langsung berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang percaya, dan di hari-hari, di minggu-minggu Advent ini, kita menyongsong kehadiran Tuhan Yesus, Sang Mesias, yang adalah Raja dan sekaligus Imam. Mari kita terus bersyukur, bersukacita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ia Raja dan sekaligus Imam. Dia Raja kebenaran, Raja Salum. Mari kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami akan siapakah Tuhan Yesus itu dalam hidup kami. Ia sungguh Raja, Ia sungguh Imam, Ia sungguh Mesias. Dan di hari-hari ini ketika kami dalam masa-masa Advent menantikan kedatangan Tuhan, bimbing kami untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus, apapun keadaan kami, untuk terus bersandar kepada Tuhan Yesus, karena kami tahu Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia adalah Allah yang Maha Besar. Ia mengasihi umat-Nya. Bahkan Ia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk semua berkat, keselamatan, kasih sayang, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni jikalau selama ini kami kurang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari kami. Kami akan bekerja, melakukan aktivitas, banyak hal yang akan kami lakukan. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap orang yang kami jumpai. Tuhan berkati para tetangga kami. Tuhan berkati tempat kerja kami. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan juga yang kiranya berkenan memberkati Radio Petra beserta seluruh saudara-saudara kami yang bekerja di dalamnya, yang melayani di dalamnya, siapapun dan apapun bagian mereka. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu ya Tuhan. Semuanya kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Kamis 8 Desember 2022, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode. Mohon diri dan mohon maaf
bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.